Selamat pagi teman-teman. Apakah libur hari ini sudah mandi? Jika belum, mending nonton dulu sebentar yuk. Misi Sakura Farm sudah memasuki part 4. Untuk misi part 1, part 2, dan part 3, teman-teman bisa klik link di deskripsi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sebelum memulai ceritanya, bantu subscribe, like, and di-share ya. Oke, kita mulai. Pada suatu malam, Pak Chun dan Pak Chen sedang berbelanja di Umar. Mereka berdua bukan hanya berbelanja, melainkan mereka sedang mencari seseorang buronan kota Sakura, yaitu Pak Miru, yang melarikan diri saat penyergapan para elit di Hotel Cherry. Pak Chun pun sempat bertanya kepada penjaga toko, apakah ia melihat orang ini, sambil menunjukkan foto Pak Miru. Dan penjaga toko pun menjawab, ia belum pernah lihat orang itu. Mereka berdua pun meninggalkan toko. Tiba-tiba Pak Chun dapat pesan dari komandan bahwa ada orang-orang yang mencurigakan di pelabuhan. Pak Chun pun diperintahkan untuk segera memeriksa ke pelabuhan. Pak Chen pun menyangka, jangan-jangan itu Pak Miru yang mau melarikan diri. Mereka berdua harus segera memeriksanya. Mereka berdua pun bergegas pergi menuju pelabuhan. Mereka berdua pun sampai di dekat pelabuhan. Namun Pak Chun memantau dari kejauhan agar tidak ketahuan oleh mereka. Pak Chun pun segera turun dari mobilnya untuk memeriksa dari kejauhan. Terlihat dari kejauhan bahwa itu seperti Pak Miru dengan kelompoknya. Sepertinya mereka mau merencanakan untuk membantu Pak Miru melarikan diri keluar. Pak Chun pun mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa ke sana dengan cepat. Ia pun mengajak Pak Chen untuk berdiskusi bagaimana untuk bisa sampai ke sana dengan sangat cepat. Pak Chen pun memberi saran, bagaimana kita mengorbankan mobil kita. Pak Chun pun berpikir, apakah saran Pak Chen bisa digunakan? Apa boleh buat satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana dengan sangat cepat? Saran Pak Chen pun dipakai oleh mereka berdua. Pak Chun pun memundurkan mobil dengan lumayan jauh agar mendapatkan kecepatan tinggi dan langsung sampai tujuan pelabuhan. Sepertinya Pak Chun akan benar-benar melakukannya. Oh tidak, mobilnya terjebak di bawah kapal. Mereka berdua pun bergegas untuk keluar mobil dengan cepat. Pak Chun pun langsung menghampiri Pak Miru dan langsung memberi pelajaran kepada Pak Miru. Dan suasana pun berubah menjadi kacau. Namun sepertinya ada yang menembaki Pak Chun dan Pak Chen. Pak Chun pun berlindung sementara di dalam mobil salah satu pelaku. Namun Pak Chun bergegas keluar. Terlihat Pak Chen sedang menembaki salah satu pelaku. Sepertinya ada pelaku yang berhasil dilumpuhkan oleh Pak Chen. Pak Chun pun menghampiri Pak Chen. Sepertinya yang dilumpuhkan Pak Miru, sebab ia melakukan perlawanan kepada polisi. Namun itu salah satu penjahat yang menembaki kelompok Pak Miru. Penjahat itu menembaki Pak Chen. Oh tidak, Pak Chen sepertinya terkena tembakan. Pak Chun pun memutuskan untuk melumpuhkan penjahat itu. Namun ia benar-benar kuat. Pak Chun pun mundur sejenak karena hampir terkena tembakan. Ketika Pak Chun akan menembak, Pak Chun pun terkena sabetan peluru. Pak Chun berdiam diri sebentar. Namun sepertinya ia melarikan diri ketika Pak Chun memeriksanya. Benar saja penjahat itu sudah tidak ada. Pak Chun pun memeriksa di sekitar pelabuhan. Namun sepertinya ia benar-benar sudah tidak ada. Dan misi pun selesai. Akhirnya Pak Miru dan Pak Chun pun dilarikan ke rumah sakit. Dan terungkap sudah bahwa pemilik dari Sakura Farm adalah Pak Miru sendiri. Akhirnya Pak Miru pun dipenjara karena penyalahgunaan kekuasaan. Dan Sakura Farm pun diambil alih oleh pemerintah. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah harta, tahta, dunia itu hanya bersifat sementara. Maka pergunakanlah dengan sebaik mungkin selagi masih ada, selagi masih dipercaya mempunyai kedudukan.